Silakan, apa pembelaan dari pihak Anda? Ya, terima kasih. Yang terhormat pada Bapak Hakim. Jadi pembelaan yang saya lakukan terhadap klien saya ini bahwa sepenuhnya klien saya tidak bersalah karena dia mengalami kelainan kromosom genetik, di mana kelainan itu tidak dikehendaki. Lalu belum ada penelitian juga yang mencukupi informasinya terkait kelainan ini. Jadi saya rasa klien saya ini masih dalam batas toleransi. Maaf saudara, bagaimanapun juga hukum harus tetap ditegakkan. Klien Anda telah melakukan kriminal baik secara sadar maupun tidak sadar yang telah merugikan beberapa pihak. Saya tidak sependapat dengan beliau karena menurut saya klien saya ini mengalami kelainan genetik dan orang yang memiliki kelainan seperti ini berhak mendapat perhatian khusus dan tidak berpotensi membahayakan seperti itu. Maaf, semua cukup tenang. Baik, bagi kami, saya rasa ini merupakan problematika yang kompleks dan berkaitan dengan permasalahan sosial. Kami sudah mempertimbangkan semua bukti dan pembelaan siapapun orang yang berbuat salah dan merugikan masyarakat, pelakunya harus ditetapkan sebagai kejahatan. Namun, atas kondisi yang dialami oleh pelaku, maka kami memutuskan memberikan kasasi atau keringanan hukum. Kita harus membuat sesuatu yang baru, penelitian yang baru belum pernah ada di dunia ini, dan bisa mengangkat reputasi kita di mata dunia. Ambisimu itu memang sangat besar, namun metode apa yang akan kita pakai? Lalu mengapa Anda mengajak saya meneliti ini? Saya kan ahli psikologi. Saya ingin meneliti korelasi antara komponen genetika dengan perubahan perilaku sosial. Bagaimana? Cukup menarik. Lalu langkah awal apa yang harus kita lakukan sekarang? Langkah awal yang harus kita ambil adalah kita harus mencari partner yang kuat yang dapat menyokong kita baik secara finansial maupun secara legal. Sepertinya saya tahu kita harus cari kemana. Mari. Jadi kami ingin mencoba menganalisis prevalensi karyotik X dalam populasi umum dan mencoba mencari dampak konsekuensi fenotip yang akan ditimbulkan di masyarakat. Nah, jadi Ibu, penelitian kita ini akan dilakukan di rumah sakit Boston. Jadi metode yang kita lakukan ini kita akan menseleksi bayi-bayi laki yang ada di rumah sakit itu. Nah, lalu kita akan mempelajari perkembangan dari tahap ke tahap dari si pemilik karyotyp XY itu. Nah, seperti yang Ibu tahu, kalau penelitian jangka panjang seperti itu kan membutuhkan dana yang besar. Nah, kita akan membuka kerjasama kepada perusahaan Ibu sehingga kriminalitas dan keresahan masyarakat dapat diatasi gitu. Saya sih mendengar kalian cerita tadi, saya cukup setuju dengan penelitian yang akan kalian lakukan tadi itu. Saya juga akan mendanai penelitian tadi, namun ada beberapa syarat yang akan saya ajukan, yaitu salah satunya penelitian ini harus bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi perusahaan. Itu tidak usah khawatir. Percayakan saya pada kami.
genetic waste. Kali ini kita akan membahas mengenai penelitian yang sangat kontroversi dari Harvard. Tamu kita kali ini adalah Stanley Walzer, yaitu seorang peneliti terhadap kasus ini. Kemudian ada Jonathan Beckwith dan Jonathan King yang merupakan ketua dari grup diskusi masyarakat yang mengamati kasus ini. Selamat siang Bapak-Bapak. Saat ini banyak sekali media yang mengumumkan tentang penelitian Anda. Namun penelitian ini rupanya menuai kontroversi dari berbagai pihak. Bagaimana pendapat Anda? Ya, seperti kita tahu lah, kalau penelitian itu jarang ada yang benar-benar sempurna. Tapi kita udah berusaha semaksimal mungkin. Kita menggunakan cara dengan based informed consent, tidak ada nilai etika yang dilanggar di situ. Kita hanya mengumpulkan data-data genetik, lalu kita mempelajarinya, dan kita menghubungkan dengan sifat sifat dari fenotip yang ditimbulkan di masyarakat secara sosial. Nah, sebenarnya penelitian seperti ini sudah banyak, di sebelum-sebelumnya itu sudah banyak dilakukan. Dan kita meneliti lagi, kita mempelajari lebih dalam, secara lebih dalam, agar lebih meyakinkan hasilnya. Oke, sekarang menurut Bapak Jonathan King dan Jonathan Beckwith, apa dampak yang serius dari penelitian yang akan dilakukan oleh Pak Walzer dan Pak Gerald nanti? Saya rasa ini sangat jelas melanggar nilai etika. Apa yang dihasilkan oleh data seorang bayi yang terkena HCG, bagaimana persetujuan bisa dilakukan terhadap seorang bayi? Saya sepakat. Saya menantang penelitian ini dilakukan karena ini benar-benar mengganggu stabilitas sosial dari penderita berkromosom XY. Seperti yang kita ketahui bahwa stigmatisasi dari masyarakat itu benar-benar sudah membuat penderita mengalami tekanan sosial yang sangat luar biasa, sehingga dirinya di masyarakat itu sudah tidak dihargai, dan bahkan dirinya sendiri pun sudah tidak bisa menghargai dirinya. Oleh karena itu, stigmatisasi ini sangat berpengaruh banyak dan sangat besar sekali efeknya kepada penderita, di mana si penderita ini bisa saja berontak ke masyarakat yang mengucilkan mereka, sehingga mereka berbuat anarkis. Thank you.